tentunya seperti layaknya perusahaan-perusahaan tambang lainnya ya Pak Dandi ya. Betul. Ya, mana ada sih perusahaan tambang yang ekspos dia punya hasil tambang dipertontonkan setiap waktu, setiap hari ya? Gak Ya. ada. Ya, kita bekerja dalam diam, tapi akan memberikan benefit kepada Anda semua sebagai pemegang Nagaya. Sudah dipikirkan. Ya, Pak Yohanes luar biasa. Dia Ya. memikirkan benefit terbaik untuk bisa diberikan. Ya, dengan manajemen kerja, manajemen risiko, dengan strategi jangka panjang, mempersiapkan proyek kedua, lahirnya proyek ketiga. Aduh, saya cuma mau katakan bahwa kita ini ada di sebuah perusahaan yang dinakodai oleh kapten yang sangat andal. Kita mau tunjukin nih kepada teman-teman ya, ini hadiah dari Pak Yohanes Chandra nih buat teman-teman. Beliau sangat concern. Ya, jadi sekali lagi Pak Yohanes bukan mengabaikan peningkatan keamanan atau teknologi dari Nagaya. Beliau ini orang teknis, ya. Beliau ini orang IT, ya. Jadi beliau sangat paham apa yang harus dijaga, apa yang harus dikembangkan. Nah, tetapi hari-hari ini Pak Yohanes sangat concern di proyek. Kenapa? Karena Pak Yohanes dan kita semua kami semua yang ada di manajemen menyadari kalau bicara jantungnya Nagaya ya itu salah satunya adalah proyek ya. Jadi inilah cara di mana Nagaya itu bukan saja menjaga nilai, oke, tetapi juga meningkatkan nilai. Oke ya, jadi ini cara gitu. Dan banyak cara yang sedang dipikirkan, direncanakan, dipersiapkan untuk meningkatkan nilai. Sehingga harga Nagaya bukan cuma sekedar relatif stabil, tapi dengan kecenderungan naik, meningkat dari waktu ke waktu. Ya, nah Pak Dani, boleh dong ditunjukin apa sih sebenarnya aktivitas proyek kita? Cukup banyak saya lihat ya, Pak Dani ya, diberikan koleksi video proyek. Silakan Pak Dani. Ya, kelihatan Pak, layar Pak? Kelihatan Pak. Greetings to all of our Nagaya holders all around the world. Today is Tuesday, 23rd of August 2022, and I'm happy to be back here in one of our mining location. From our last video, you can already see the difference. Right now, we are already about 12 meters above 12 meters below the original level. And right now we are conducting two operations, which is one, we still removing the overburden, and the other one is we are cleansing the area, the nickel ore area. Yeah, you can see the greenish thing. Probably you can see from here the greenish thing below there. That is the nickel ore. So we are conducting the cleaning of the area to make sure the quality of our nickel ore. Ini aktivitas hari dalam minggu ini ya. Oh, betul. Mungkin Sambil saya jelaskan ya Pak Dani ya. Nah, silakan Pak. Ya, jadi teman-teman kalau teman-teman lihat ya, Anda bisa lihat itu kedalamannya dari atas ke bawah. Ya, itu kalau diukur sudah kurang lebih sekitar 12 sampai 14 meter. Nah, baru sekarang setelah 12 sampai 14 meter itu yang hijau-hijau. Nah, Anda lihat ya, yang hijau-hijau itu adalah ore-nya. Ya, itu nikelnya Bapak Ibu. Oke.
Jadi Pak Dani, Ya. ya kita Nagaya ini sedang mengerjakan lahan kalau kurang lebih ya luasnya itu 50 kali 100 meter. Ini ada video lain nih Pak. Ya, saya Ya, share. jadi teman-teman, luasan daerah proyek yang hari ini diserahkan oleh Akarmas Internasional untuk kita bisa garap ya sebagai perusahaan joint operation di sana. Nah, itu luasnya kurang lebih 50 kali 100 meter. Dan Anda lihat ya, untuk bisa menemukan ore, kita harus menggali sampai di kedalaman 12-14 meter. Itu baru kelihatan tuh hijau-hijaunya. Ya. Dan ini nggak simsalabim Bapak Ibu ya. Nggak tiba-tiba gitu hari ini kita keruk, ya, kita buang OB-nya. OB itu overburden ya. Jadi itu adalah batuan atau tanah yang melapisi nikel kita. Jadi sebelum kita menemukan kandungan ore-nya, itu ada tanah, ada batuan yang disebut OB, overburden, yang harus digali dulu, buang. Nah, ini kedalamannya 12 sampai 14 meter, itu butuh waktu sekitar 3 bulan, Bapak Ibu. Ya. Jadi teman-teman, kenapa kok ada yang bertanya, Pak Yunias, kenapa kok kita beli Nagaya hari ini, kita disuruh nunggu 3 bulan, baru kemudian kita dapat profit sharing. Ya, Anda lihat sendiri, 3 bulan pertama itu hanya buang OB. Ya. Ya, hanya buang OB itu. Dan kalau tadi saya coba hitung-hitung sama Pak Yohanes ya, Pak Dani ya. Pak Dani tadi juga sempat nguping sih sebenarnya. Iya. Kita pura-pura nggak dengar aja, Pak. Itu untuk 3 bulan, Pak. Pak Iya. Dani, 3 Iya. bulan itu kurang lebih sekitar 5.000 dump truck. Oh. Itu OB-nya. Jadi lapisan tanah, lapisan batu-batuan yang harus dibuang ya, digali sampai kita menemukan ore-nya baru bisa diproduksi dan dijual, itu sampai dengan kurang lebih 5.000 dump truck. 5.000 dump truck ya Pak ya. Nah bagi Anda teman-teman yang nggak tahu dump truck itu apa, nih saya kasih lihat ya. Inilah dump truck. Bannya 6 Bapak Ibu. Nah, Ya. itu 5.000 Pak. 5.000 bayangkan. Dan selama 3 bulan, 5.000 dump truck itu, hitung aja deh solarnya berapa ya. Kemudian ya ongkos semua produksinya berapa. Ya, jadi kita ini jangan berpikir bahwa oh enak ya Nagaya menjalankan tambang nikel. Jadi kita ini berpikir bahwa itu semua semudah membalik telapak tangan. Jadi Anda menerima profit sharing itu adalah dari hasil kerja yang begitu berat, ya, tantangannya, resikonya, semua sebanding. Ya, tapi Anda jangan kemudian berpikir, oh kalau bicara tentang resiko, jangan-jangan begitu digali sampai 14 meter nggak ketemu ore-nya, tidak ada zong. Oh ya, kita nggak sebodoh itulah, ya Pak Yohanes, tim di lapangan sebelumnya tentunya sudah Dulu, Pak. Iya. sudah menemukan sampai kedalaman sekian, itu ada ore-nya. Dites Ya. dulu. Ya, itulah bagian dari manajemen resiko, Bapak Ibu, ya. Jadi kalau kita nggak punya manajemen resiko, kita main tambang aja selesai. Nah, tapi karena kita punya strategi manajemen resiko, ya salah satu strateginya adalah ya dites dulu sebelum kita ngangkut. Seperti itu ya, Pak Ilyas ya? Betul, dan ini sekedar informasi ya, itu sudah dites sampai kedalaman lebih kurang untuk saat ini 30 meter. Kita menemukan kandungan ore-nya itu sampai di kedalaman 30 meter. Ya, nantinya akan digali lagi ke dalam, ya, bisa saja sampai kedalaman 100 meter. Kita akan menemukan ore itu. Jadi Anda bisa bayangkan masa depan Anda, ya, bahwa proyek ini bukanlah proyek yang yang akan dikerjakan untuk 1-2 tahun. Ya, tapi ini puluhan tahun Bapak Ibu. Ya, saya pernah tanya nih Pak sebelum saya di manajemen, ya, ini sebenarnya bagian dari
mengetes, menguji. Karena ketidakpercayaan saya di awal ya, banyak pertanyaan-pertanyaan kritis gitu ya. Saya tanya, Pak Yohanes, dengan luasan tambang yang dimiliki oleh Akar Mas Internasional, kurang lebih itu usianya berapa tahun, Pak? Sampai ornya habis. Beliau katakan di atas 100 tahun, nggak habis. Ya, dan setelah hari ini kita ditunjukkan seperti ini loh. Ya, maka harusnya kita tahu ya bahwa yang disampaikan oleh Pak Yohanes Chandra itu sebuah bukan cuma prediksi ya Pak Dani ya, tapi memang karena beliau paham betul industri ini dan apa sebenarnya ada dalam kandungan tanah di Akar Mas Internasional. Betul. Ya. Betul sekali. Dan Pak Yunias sudah melakukan riset itu semua bahkan sebelum jadi bagian dari manajemen. Luar biasa ya. Jadi mempersiapkan diri sebelum menjadi bagian dari manajemen. Sama seperti halnya Nagaya mempersiapkan diri sebelum tanah itu ditambang. Nah, jadi semuanya itu butuh persiapan. Ya. Yang kami mau sampaikan sebenarnya sederhana saja, Bapak Ibu. Selama ini Nagaya bekerja dalam diam. Ya, bukan berarti kalau kami di manajemen bekerja dalam diam, Pak Yohanes Chandra tidak gampang-gampang untuk menunjukkan ini loh yang kami kerjakan. Bukan berarti beliau tidak bekerja. Oke ya, hanya tentunya seperti layaknya perusahaan-perusahaan tambang lainnya ya Pak Dandi ya. Betul. Ya, mana ada sih perusahaan tambang yang ekspos dia punya hasil tambang, dipertontonkan setiap waktu, setiap hari ya? Gak ada. Ya, kita bekerja dalam diam, tapi akan memberikan benefit kepada Anda semua sebagai pemegang Nagaya. Sudah dipikirkan, ya Pak Yohanes luar biasa. Dia memikirkan benefit terbaik untuk bisa diberikan, ya dengan manajemen kerja, manajemen risiko, dengan strategi jangka panjang, mempersiapkan proyek kedua, lahirnya proyek ketiga. Aduh, saya cuma mau katakan bahwa kita ini ada di sebuah perusahaan yang dinakodai oleh kapten yang sangat andal. Betul sekali. Betul sekali, Pak. Sangat setuju.